Film ini bercerita tentang kisah 4 orang yang terjebak dalam dunia kotak-kotak yang dimana kreativitas itu tanpa batas cuy. Lu bisa bikin rumah, lu bisa bikin ini, ya bebas lah ya lu mau bikin apa-apa. Karena kan di dunia Minecraft ini bebas mau ngapain anjir. Selamat datang di Minecraft. Di awal film, ada seorang anak kecil bernama Steve yang suka main di area tambang cuy. Padahal sebenarnya anak-anak itu dilarang main ke sana. Jadi sayangnya si Steve kecil ini gak bisa menjelajahi tambang tersebut cuy. Waktu pun berlalu, si Steve itu udah tumbuh dewasa dan sekarang dia ini kerja di kantor sebagai budak korporat. Nah, pada suatu hari dia itu gagal saat presentasi. Tapi dia itu gak nyerah, masih ada satu mimpi yang belum padam, yaitu tambang misterius yang dari dulu bikin dia penasaran. Akhirnya si Steve itu nekat masuk ke tambang tersebut. Di sana petualangannya pun dimulai. Ia menemukan 2 kubus aneh dan saat digabungkan muncul sebuah portal menuju ke dunia lain, yaitu dunia Overworld. Ya, dunia kotak-kotak Minecraft, di mana di sana si Steve itu bisa melakukan apapun cuy, bisa membangun apapun, bisa bikin apapun, ya pokoknya bebas lah ya, ini kayak dunia mimpi anjir. Dia pun langsung mulai membangun rumah impiannya di sana. Di tengah petualangan, dia ketemu sama serigala liar. Setelah dijinakan pakai tulang, serigala itu jadi sahabat setianya. Mereka berdua pun membangun banyak bangunan keren bareng-bareng. Tapi semuanya itu berubah waktu si Steve itu nemuin sebuah reruntuhan dan gabungin 2 benda misterius lagi. Portal baru pun muncul dan membawanya ke Nether, dunia gelap dan menyeramkan dipenuhi oleh makhluk bernama Piglet yang dipimpin oleh Malgosha. Di sana, Dennis si serigala itu ditahan. Steve pun mencoba untuk tukar diri demi menyelamatkan si Dennis. Tapi ya sayangnya ditolak. Emang kalau yang namanya Dennis itu beban-beban mulu anjing. Tapi bedanya di sini Dennisnya anjing ya. Emang bener sih Dennis itu anjing. Gak, lanjut. Beda Dennis cuy. Kalau yang ini Dennisnya agak sedikit berguna. Enggak sedikit berguna sih, ini mah Dennis anjing tapi lebih berguna daripada si Dennis Dontol ya kan. Oke, lanjut. Akhirnya mereka berdua pun ditahan. Tanpa sengaja, Steve itu menunjukkan sebuah kubus ajaib pembuka portal. Malgosha pun marah besar. Ternyata dia itu benci Overworld yang bebas dan kreatif. Ia berniat akan menghancurkannya. Si Steve itu gak bisa diam. Overworld adalah dunianya, tempat ia bisa jadi dirinya sendiri. Tapi dia itu terjebak. Untungnya Dennis itu cerdik cuy. Diam-diam dia itu curi kunci lalu kabur dan ambil kembali kubus portal. Nah di sini ini nih Dennis anjing. Walaupun si Dennis ini anjing, tetapi tidak beban seperti si Dennis Dontol cuy. Nah ini si Dontol harus belajar sama si Dennis anjing ini cok. Steve pun menyuruhnya kabur ke dunia nyata dan menyembunyikan kubus itu. Nah si Dennis pun nurut, lalu dia pun lari sekuat tenaga lewati portal dan kembali ke rumah si Steve. Di sana dia sembunyikan kubus di bawah kasur si Steve. Selama kubus itu tersembunyi, Overworld itu bakalan tetap aman. Tahun 1989, Gareth Garrison, seorang juara video game yang dijuluki The Garbage Man, itu punya toko game legendaris bernama Gareth Garrison. Suatu hari dia itu dapat surat, ya yang dimana suratnya itu adalah tagihan toko tersebut yang belum dibayar, yang pada akhirnya dia itu bakalan diusir cuy. Ini belum bayar rental ini orang ya. Gak mau tinggal diam, dia pun langsung ikut lelang gudang cuy, berharap dapat barang langka buat nyelamatin tokonya. Dia menang dan bawa pulang kotak yang katanya itu berisi Atari Cosmos cuy, konsol super langka. Tapi pas dibuka isinya itu malah zonk cuy, kagak ada konsolnya sama sekali, cuman ada barang-barang aneh aja di sana. Salah satunya itu ternyata adalah kubus misterius yang bisa buka portal ke Overworld. Tapi si Gareth ini belum sadar gitu. Kesal dan kecewa, dia pun ngamuk, ngacak-ngacak gudang dan akhirnya malah di blacklist dari komunitas lelang. Gareth pun pergi dengan mobil tuanya yang hampir rontok, hatinya pun remuk redam ya. Di tempat lain, kakak adik Natalie dan Henry itu baru pindah ke kota kecil bernama Douglas setelah ibu mereka itu meninggal. Mereka pun disambut oleh makelar rumah yaitu si Don yang ngasih kunci rumah barunya. Hari-hari pun berlalu, si Henry itu berangkat ke sekolah dan di jalan dia itu sempat mampir dulu ke toko si Gareth. Kagum banget sama toko itu, apalagi pas dikasih selembaran mentoring game oleh si Gareth. Di sekolah, kepala sekolahnya si Henry itu terkesan sama nilai-nilainya. Tapi di kelas, ada teman yang ngeledek cita-citanya jadi peneliti roket cuy. Ya, jadi si Henry pun merasa tertantang gitu ya, karena ada yang ngeremehin cita-cita dia gitu. Dia pun bikin jetpack sendiri untuk pembuktian. Tapi sayangnya, teman-temannya yang iri itu malah mensabotase kabelnya cuy. Waktu uji coba pun tiba. Sayangnya karena tadi udah disabotase, jetpack tersebut malah nabrak pabrik kentang tempat si Natalie itu praktek.
Henry pun nyaris kena skors. Saat disuruh manggil wali, dia itu kagak mau melibatkan kakaknya cuy. Akhirnya dia itu nekat nelepon si Garrett dan minta pura-pura jadi pamannya gitu kan. Awalnya si Garrett ini nolak, tapi karena kekuatan duit ya, dan dia juga butuh duit, akhirnya dia pun setuju. Nih bang, ada goceng bang, gas kan gak sih? Anjay. Setelah insiden jetpack, si Henry itu merasa gagal cuy. Ia membuang buku impiannya. Tapi saat itu juga dia itu menemukan kubus misterius bertuliskan jangan pernah gabungkan dua kubus dalam kondisi apapun. Wah, biasalah. Kalau ada larangan biasanya itu adalah perintah ya kan. Karena penasaran, si Henry ini malah menggabungkan kubus itu. Hasilnya kubus itu malah menyala dan mulai bereaksi. Sementara itu, Natalie panik karena si Henry ini belum pulang cuy. Ia pun menghubungi McLardon yang bilang kalau si Henry itu mungkin terlibat dalam ledakan pabrik. Si Natalie ini kaget cuy, ternyata ledakan tadi itu ulah adiknya sendiri cuy. Si Don itu langsung mengantar si Natalie menyusul si Henry ke tambang tua. Di sana Henry dan Garrett sedang melihat portal misterius terbuka. Sementara dari kejauhan, makhluk aneh itu tampak mengawasi. Natalie dan Don akhirnya tiba. Si Natalie ini sempat bingung siapa itu si Garrett cuy. Tapi si Henry ini menjelaskan kalau dia itu adalah mentor gamenya. Tiba-tiba kubus itu beraksi cuy. Portal itu menyala terang dan menyedot si Henry ke dalam. Natalie dan Don itu ikut terseret. Mereka pun masuk ke dunia aneh yang indah, tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan petualangan baru pun dimulai. Sementara itu, di lain tempat, seorang villager itu penasaran dan ikut masuk ke portal. Di Nether, para piglet itu terlihat bekerja keras. Salah satu piglet kecil dengan bangga menunjukkan ciptaannya kepada si Malgosha. Tapi karena si Malgosha ini benci kreativitas, ia pun langsung membunuh piglet itu tanpa ampun. Tak lama kemudian muncul sebuah orb yang bercahaya, tanda bahwa portal ke Overworld itu telah terbuka lagi. Malgosha pun tampak senang cuy. Ia langsung menuju penjara dan memaksa si Steve untuk mengambil kembali kubus portalnya. Si Steve itu terkejut saat tahu kalau Overworld itu terbuka. Ia pun sempat menolak. Tapi si Malgosha ini licik. Dia menunjukkan kalung si Dennis dan mengancam bahwa anjing kesayangan si Steve itu sudah disandra. Padahal mah kagak anjing. Demi si Dennis, si Steve pun akhirnya setuju. Di waktu yang sama, villager yang tadi masuk portal tiba di Overworld. Sementara itu di Overworld, si Garrett itu ngobrol dengan seekor kambing. Ia merasa si kambing itu benar-benar paham isi hatinya cuy. Ya padahal mah ini orang emang idiot anjir. Ngobrol sama kambing ya kan. Malam pun datang, suasana itu jadi mengacam cuy. Mereka tiba-tiba diserang oleh kawanan spider jockey. Semua pun pada panik dan kabur. Si Henry itu secara tidak sengaja malah menabrak pohon. Dan ajaibnya batangnya itu malah mengecil cuy. Ia pun sadar kalau dunia ini itu bisa dimanipulasi sesuka hati. Dengan cepat si Henry ini mulai membangun benteng pertahanan. Di lain tempat, si Garrett itu malah jatuh ke sebuah lubang. Dan tanpa sengaja dia itu malah memukul creeper. Yang dimana creeper tersebut langsung meledak dan memunculkan banyak zombie. Ia pun kabur sambil membawa kubusnya. Tapi sayangnya kubus itu malah terkena panas skeleton dan terpental. Portal pun akhirnya tertutup. Mereka semua terjebak di Overworld. Si Garrett itu awalnya panik cuy, tapi untungnya dia berhasil ambil kembali kubusnya dan masuk ke benteng. Tak lama, ledakan creeper itu malah bikin lubang besar di benteng mereka. Dan para zombie pun mulai masuk ke dalam. Saat mereka hampir kalah, si Steve itu akhirnya datang dan menyelamatkan mereka. Pagi pun tiba dan semua monster yang ada di sana langsung terbakar oleh matahari. Si Steve itu langsung nanya, "Mana si Dennis coy? Di mana si Dennis? Mana si Dennis anjing?" Tapi ternyata mereka itu gak tahu siapa itu si Dennis. Mereka mulai berebut kubus karena semua pengen pulang. Tapi Steve bilang itu gak bisa. Earth Crystal, yaitu sumber energi portal, itu sudah hancur karena panas skeleton tadi. Namun Steve punya rencana, ia bisa bikin kristal pengganti, tapi butuh bahan langka dari Woodland Mansion. Sebagai gantinya, mereka harus kasih kubus itu ke dia. Mereka pun akhirnya setuju. Steve kemudian mengajak mereka ke desa terdekat, memperkenalkan mereka ke para villager dan bangunan-bangunan unik. Ia juga bilang kalau di dunia ini siapapun bisa membangun apa aja, bebas, tanpa batas cuy. Lu mau bangun titik, mau bangun itu, mau bangun iron golem, bangun rumah, bangun Twin Tower, kayak bebas lah, di sini gak ada batasannya cuy. Ya mungkin batasannya lu capek doang. Di pasar desa, si Steve bahkan menunjukkan bahwa di dunia ini kita bisa bikin ayam panggang otomatis. Sementara itu di Nether, si Malgosha itu dapat kabar dari anak buahnya.
si Steve itu malah berkhianat cuy. Murka, si Malgosha pun langsung memerintahkan si Great Hawk untuk menyerang desa tempat si Steve tinggal. Sementara itu di desa, Steve dan Natalie itu sedang jalan-jalan. Natalie pengen cepat pulang cuy, tapi si Steve ini coba meyakinkannya bahwa Henry itu punya bakat besar. Di dunia ini si Henry bisa bebas menyalurkan ide dan kecerdasannya. Tapi menurut Natalie, tempat ini itu terlalu berbahaya. Ia takut adiknya itu celaka. Tanpa sadar, si Natalie bilang bahwa mungkin si Henry ini memang gak sepintar itu. Buktinya, eksperimen Jackpack dulu itu malah meledakkan pabrik. Henry yang dengar itu kecewa berat. Ia ngerasa kakaknya sendiri gak percaya sama dia. Di rumah, si Steve menunjukkan bahan-bahan untuk persiapan pergi ke Woodland Mansion. Sementara itu, Garrett nemu sebuah Ender Pearl. Dikiranya itu bola rusak cuy, dia ini main lempar aja. Malah keteleportasi ke tempat bola itu jatuh. Si Henry pun langsung takjub ya kan. Steve lalu ngenalin mereka ke crafting table, alat buat bikin macam-macam barang. Nah si Henry itu penasaran, dia pun coba bikin dan ya yang keluar itu adalah senjata. Well, gue gak tahu ini senjata apanya tapi bentukannya kayak trompet anjir. Tapi udahlah lanjut. Setelah itu Garrett ngajak si Steve ngobrol 4 mata. Dia tanya soal tambang berlian. Steve bilang itu ada, tapi belum sempat cerita lebih jauh, Garrett itu malah ngancam dia mau berlian itu sebagai ganti dari kubus ini. Steve bingung, ini jelas di luar kesepakatan, tapi karena si Dennis dalam bahaya, dia pun terpaksa setuju. Sementara itu, Natalie dan Don sedang cari peta menuju ke Woodland Mansion, tapi tiba-tiba terdengar suara aneh. Ternyata itu para piglet yang datang menyerang, dipimpin oleh Great Hawk. Desa jadi panik dan para villager itu langsung berlarian. Great Hawk pun muncul di depan si Steve. Steve itu siap bertarung, tapi si idiot Garrett ini malah mencegah dan malah bilang, biar gue aja nih. Si Henry pun bantu dengan meniupkan trompet, ya gue gak tahu ini senjata atau trompet ya, buat alihin perhatian. Sementara Natalie dan Don juga ikut melawan para piglet. Untungnya Iron Golem datang dan berhasil mengalahkan Great Hawk. Steve langsung ngajak semua orang buat kabur. Dalam kekacauan, Henry dan Natalie itu terpisah. Si Henry ikut sama si Steve dan si Natalie itu bersama si Don. Steve membawa mereka ke kastil besar, lalu terbang kabur pakai sayap Elytra. Tapi para piglet itu terus-terusan mengejar mereka. Meskipun pendaratan mereka kacau, mereka akhirnya berhasil lolos. Sementara itu, villager yang masuk ke dunia nyata ternyata masih bingung dan malah nyasar ke jalan raya. Lalu ya, dia ini malah ditabrak oleh mobil cuy. Untungnya gak parah. Yang nabrak ternyata adalah kepala sekolah si Henry. Karena merasa bersalah, dia ini ngajak villager itu buat makan malam sebagai permintaan maaf. Kembali ke Overworld, Steve mulai cerita soal masa lalunya tentang Nether Talent, ajang kreativitas yang justru dihukum oleh piglet. Ia juga cerita gimana dia dulu masuk ke dunia ini dan ketemu sama si Dennis, anjing kesayangannya. Steve lalu bilang bahwa Woodland Mansion ada di balik pegunungan. Saat itu si Garrett nunjukin kubus seolah ngingetin, ingat kesepakatan kita bro. Dia pun bakal ngasih kubus itu kalau si Steve nunjukin tambang berliannya. Di sisi lain, Malgosha itu murka karena Great Hawk ternyata malah gagal bawa pulang si Steve. Seorang messenger pun datang, ngasih kabar kalau Steve masih berkeliaran. Tanpa basa-basi, Malgosha lalu menghukum si Great Hawk, membakarnya hidup-hidup sampai jadi babi panggang cuy. Ia lalu memanggil versi baru Great Hawk yang jauh lebih tangguh. Misinya cuma satu, yaitu temukan si Steve dan rebut kubusnya. Sementara itu, Natalie dan Don tersesat di tengah malam. Mereka nggak tahu cara bikin benteng, jadi cuman bawa skop buat ngelawan monster. Dalam perjalanan, Natalie ini curhat. Dia merasa bersalah ke almarhumah ibunya karena merasa gagal untuk jaga si Henry. Mereka lalu ketemu serigala liar, dan si Don itu berhasil menjinakkannya dengan tulang. Tapi ada yang aneh nih, serigala itu pakai kalung bertuliskan Dennis. Ya, itu memang bener si Dennis cuy, anjing kesayangan milik si Steve. Si Dennis pun memberi isyarat ngajak mereka buat ngikutin dia menuju ke si Steve alias menuju ke arah Woodland Mansion. Di sisi lain, Steve dan timnya sampai di tambang Redstone, tempat berlian berada. Henry pun takjub, tapi Garrett malah terlihat terlalu bernafsu saat nggak sengaja menginjak kubus. Pintu rahasia pun akhirnya terbuka, penuh dengan berlian. Si Garrett itu senangnya bukan main cuy, tapi si Henry mulai sadar kalau si Garrett itu cuma peduli sama uang. Tiba-tiba Great Hawk baru itu datang dan langsung menyerang mereka. Mereka kabur pakai kereta tambang, masuk ke gua yang gelap, tapi gua itu ternyata penuh dengan creeper. Dalam kekacauan, Garrett akhirnya turun dan mendorong kereta, kasih mereka waktu buat kabur. Para creeper itu langsung meledak dan menghancurkan tambang, menjatuhkan Great Hawk ke dalam reruntuhan.
Mereka akhirnya berhasil selamat, tapi si Henry ini marah besar ke si Garrett. Ia kecewa ternyata si Garrett ini lebih peduli berlian daripada nyawa teman-temannya. Si Garrett itu mencoba membela diri. Ia bilang kalau gitu cuman pengen selamatin toko game gue cuy, karena itu satu-satunya yang gue punya. Karena gue ini udah bangkrut anjing. Tapi si Henry ini tetap kecewa. Buat dia, kepercayaan itu lebih penting dari sekedar toko. Tanpa banyak kata, si Henry pun pergi meninggalkan si Garrett. Perjalanan mereka pun berlanjut. Sementara itu, di dunia nyata, kepala sekolah sedang makan malam romantis bersama si villager yang nyasar cuy. Villager itu tampak bahagia meski ya wajahnya itu masih penuh tanda tanya ya kan. Dia belum paham sepenuhnya kenapa bisa sampai ke dunia ini. Tapi makanannya enak, jadi ya dinikmatin aja ya kan. Kembali ke Overworld, Steve memberitahu timnya bahwa mereka itu hampir sampai ke Woodland Mansion. Ia menjelaskan kalau mansion ini punya 3 lantai. Dan tiap lantai isinya itu para monster beda-beda. Tapi ingat satu hal, kalau ketemu sama Enderman di lantai ketiga, jangan tatap matanya. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan ditatap cuy. Bukan karena dia hitam ya, tapi karena memang Enderman ini sensitif gitu. Mereka pun merancang sebuah rencana untuk mengalihkan para villager yang ada di sana. Rencana pun akhirnya berhasil. Si Henry itu berhasil menyelinap diam-diam dan mencoba menjelajah Woodland Mansion tersebut. Sementara itu, Steve dan Garrett itu justru dijebak di lantai 2. Mereka ditangkap oleh para villager pakai P ya, bukan pakai V, dan dibawa paksa. Steve itu diikat sementara si Garrett itu dipaksa bertarung untuk membebaskannya. Si Garrett itu sempat santai saat melihat lawannya yang ternyata cuma seekor ayam cuy. Serius nih, ini lawan gue cok, ayam anjing. Tapi begitu ayam itu maju, ternyata ayam tersebut malah ditunggangi oleh zombie kecil yang super lincah. Yap, itu adalah Chicken Jockey. Garrett pun langsung kaget, ayamnya itu cepat, zombinya pun malah galak anjing. Pertarungan pun dimulai. Ya, di sini si Garrett malah dibabak belur anjing, dipukulin sama zombie kecil, cok. Apalah nih orang. Sementara itu si Henry menyusup ke lantai atas Woodland Mansion mencari Earth Crystal. Di sana ia bertemu dengan Enderman. Henry pun menunduk, tapi rasa ingin tahunya membuatnya menoleh. Pandangannya itu terkunci dan ia terhisap ke dalam penglihatan gelap penuh suara-suara meremehkan mimpinya. Dari dalam dirinya sendiri muncul keberanian yang membantunya melawan hipnotis dan mengalahkan Enderman. Si Henry itu berhasil mengambil Earth Crystal dari altar tua. Di lantai bawah, Garrett hampir kalah dari Chicken Jockey. Ya, emang ini orang idiot anjir. Steve pun berhasil membebaskan diri dan datang membantu. Bersama Henry, mereka segera melarikan diri dari mansion. Namun di luar, Malgosha sudah menunggu dan merebut kubus dari tas si Henry. Dengan tongkat sihirnya, Malgosha memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Garrett mengangkat Henry dan melemparkannya ke balon gas untuk menyelamatkannya. Si Steve ikut meloncat menggunakan slime block, sementara si Garrett itu malah berjuang menghadang pasukan Piglet demi memberi waktu mereka kabur. Balon gas itu terombang-ambing dan akhirnya malah jatuh dengan keras di sebuah lembah. Si Steve itu terbangun di samping si Dennis anjingnya, lega melihatnya masih hidup. Henry itu masih tertidur dijaga oleh Natalie yang tampak lelah namun penuh kasih. Di luar, sebuah rumah pohon bercahaya berdiri megah. Dindingnya itu dihiasi oleh jamur berpendar, tempat perlindungan yang dibuat oleh si Don dan juga si Natalie. Henry terbangun dan tanpa kata, ia dan Natalie saling berpelukan erat, melepas semua beban dan ketakutan yang selama ini menghantui. Dalam keheningan itu, mereka saling merasakan penyesalan, harapan dan kasih sayang yang menguatkan ikatan kakak adik mereka. Malgosha itu mengangkat kubus ajaib ke arah portal besar yang terbuka lebar di hadapannya. Dari sana, pasukan Nether itu mengalir deras masuk ke Overworld, membawa gelombang ancaman dan kehancuran. Steve yang menyaksikan pemandangan itu tampak marah dan tegas, tidak mau membiarkan Overworld jatuh ke tangan Malgosha. Don bergabung di sisi Steve, diikuti oleh Henry dan Natalie yang bersiap melawan. Masing-masing mereka langsung menjalankan perannya dengan cekatan. Ada yang menyiapkan jebakan TNT, ada yang mengayunkan pedang dengan sigap, bahkan ada juga yang menjinakkan serigala liar untuk menjadi pasukan tambahan. Natalie dan Henry bersama-sama mengorganisir pembuatan Iron Golem dalam jumlah banyak untuk menjaga desa. Malgosha awalnya meremehkan kekuatan mereka, yakin golem-golem besi itu akan mudah dihancurkan. Namun kenyataannya golem-golem itu kuat dan tahan banting, mampu dengan mudah memukul mundur pasukan Piglet. Malgosha lalu memanggil Great Hawk yang jauh lebih kuat sebagai penyerang utama.
Namun, golem ciptaan Henry muncul tepat di waktu kritis dan berdiri kokoh melindungi para pejuang. Pertarungan sengit pun pecah antara golem dan Great Hawk. Sementara itu, Steve mengenakan baju zirah lengkap dan mengenggam pedang tajam, siap menghadapi Malgosa secara langsung dalam pertarungan penentuan. Natalie dan Henry berusaha naik ke puncak portal untuk merebut kubus dan menutup portal itu. Henry menggunakan Ender Pearl dengan cerdik, melemparkannya ke atas portal lalu berteleportasi ke sana. Sementara itu, Natalie terpojok dan hampir diserang oleh Great Hawk, tapi diselamatkan oleh Dawn, Dennis, dan pasukan serigala jinak yang sudah dijinakkan sebelumnya. Henry berusaha meraih kubus, tapi ia terjatuh akibat ledakan serangan Great Hawk. Garrett tiba-tiba datang dengan balon gas dan menyelamatkan si Henry. Bersama, mereka pun melancarkan serangan terakhir untuk menghancurkan portal. Kubus pun jatuh ke tanah. Great Hawk mencoba merebutnya, namun golem segera menjatuhkan si Great Hawk. Kubus akhirnya jatuh tepat di tangan si Natalie. Mereka semua pun berkumpul kembali, penuh kebahagiaan karena bisa bersama lagi. Sinar matahari pagi pun mulai menyinari Overworld. Malgosa yang sudah terluka parah melemah dan akhirnya tewas karena terkena cahaya pagi. Dengan kekalahan Malgosa, Overworld itu kembali damai dan aman. Setelah pertarungan, mereka bersiap berpisah. Si Steve memutuskan tinggal di Overworld karena merasa itu rumah yang nyaman baginya. Henry itu memilih kembali ke dunia nyata untuk terus berkreasi tanpa batas. Si Natalie bangga melihat semangat adiknya. Si Steve lalu melepaskan si Dennis kepada si Dawn dengan penuh keyakinan. Percaya kalau si Dennis itu bisa mengubah hidup Dawn seperti Dawn mengubah hidupnya. Garrett pun berpamitan dengan si Steve, merasa telah menemukan keluarga baru. Sebelum berpisah, si Natalie meyakinkan si Steve soal keputusannya tinggal di Overworld. Setelah merenung, si Steve memutuskan mengikuti mereka ke dunia nyata. Di dunia nyata, semuanya menjalani kehidupan bahagia dan penuh karya. Toko Garrett akhirnya berkembang pesat dengan game baru ciptaan si Henry dihiasi karya seni dari si Natalie. Sementara si Steve menjadi penyanyi di toko game si Henry, menghibur para pengunjung. Si Dawn yang mencintai binatang kini mengelola festival dan membuka stand bersama si Dennis. Sementara si Natalie membuka les bela diri dan mengajarkan murid dengan semangat. Henry itu terus berinovasi dengan jetpack barunya. Di akhir cerita, villager yang dulu tersesat kini bisa bicara dengan manusia. Dan kepala sekolah yang dulu menabraknya kini mengerti bahasa villager cuy. Villager tersebut melamar kepala sekolah dan kepala sekolah itu menerima dengan senang hati. Anjir, ada orang kawin sama villager cok. Cerita pun selesai. Oke, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama gua pengacara, pengangguran banyak acara. Jangan lupa klik like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.